Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Destriarani dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 kelas 5C. Hai guys, kalian pernah denger gak sih istilah makomat dan ahwal? Ini tuh konsep yang super keren dari dunia tasawuf, semacam step by step journey atau perjalanan buat naik level dalam spiritualitas. Jadi, kalau kamu ngerasa stuck atau pengen lebih tahu lebih mendalam tentang makomat dan ahwal, yuk simak penjelasannya. Yang pertama, kita harus tahu nih pengertian dari makomat. Makomat berasal dari bahasa Arab dan merupakan jamak dari kata makomun yang artinya itu stasiun atau tempat singgah. Dalam ilmu tasawuf, makomat merupakan sebuah tahapan yang harus dilalui oleh seorang salik. Salik itu apa sih? Salik itu adalah penempuh jalan spiritual yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makomat ini tentunya butuh usaha, disiplin, dan juga pengorbanan. Supaya lebih jelas, kita analogikan makomat ini seperti roadmap atau peta perjalanan spiritual yang akan membantu seseorang untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti perjalanan pada umumnya, pastinya akan menunjukkan jalur, pemberhentian, dan juga ada tujuannya. Makomat juga menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang salik dalam mencapai kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut adalah beberapa tahapan-tahapan makomat yang harus dilalui oleh seorang salik. Yang pertama adalah makom taubat. Jadi, makom taubat ini adalah langkah pertama seseorang untuk menyadari dosanya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Contohnya, seseorang yang dulunya sering berbohong dan sekarang ia memutuskan untuk jujur dalam segala hal. Ini adalah bukti bahwasannya ia telah bertobat. Kemudian yang kedua adalah makom zuhud atau menjauhi dunia. Ini merupakan melepaskan keterikatan dengan hal-hal duniawi. Contohnya, seorang pembisnis yang kaya raya tetapi tetap hidup sederhana dan tidak tergoda kemewahan. Kemudian, makom yang ketiga adalah sabar. Ketabahan menghadapi ujian tanpa mengeluh. Contohnya adalah ketika seseorang kehilangan pekerjaannya tetapi tetap ikhlas dan terus berusaha untuk mencari pekerjaan lainnya. Kemudian ada syukur. Syukur adalah menghargai setiap nikmat sekecil apapun. Contohnya adalah bersyukur atas kesehatan atau rezeki meskipun sedikit. Kemudian ada ridho. Ridho adalah menerima ketetapan Allah dengan sepenuh hati. Contohnya adalah ketika seseorang menerima musibah tanpa menyalahkan keadaan ataupun takdir. Setiap makomat ini bukan sekedar teori, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makomat itu seperti anak tangga yang harus kita naiki satu persatu. Supaya lebih memudahkan, saya akan memberi contoh lainnya. Tujuan akhirnya adalah mencapai ridho Allah ataupun ma'rifat. Kemudian pemberhentiannya itu ada makom-makom yang seperti sudah dijelaskan tadi. Ada makom taubat, syukur, ridho, dan lain sebagainya. Kemudian jalur perjalanannya adalah memulai dari makom yang paling dasar dan secara bertahap. Supaya lebih memudahkan, kita beri contohnya. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Jakarta ini adalah awal untuk memulai perjalanan. Kemudian pastinya kereta ini akan berhenti lagi di stasiun Karawang
Nah, dan di sini kita itu berintrospeksi, bertaubat, dan membersihkan hati. Lalu melanjutkan perjalanan lagi dan berhenti di stasiun Purwakarta. Nah, untuk apa? Untuk berusaha keras dan tetap fokus pada perjalanan. Kemudian lanjut lagi ke stasiun Cimahi dan belajar bersabar karena sebentar lagi akan sampai. Dan pada akhirnya akan sampai di stasiun Bandung dengan hati yang penuh dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi makomat itu adalah usaha kita, maka ahwal adalah kondisi spiritual yang Allah berikan sebagai bentuk rahmat. Nah, ahwal ini tuh sifatnya sementara, bisa datang dan pergi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu nggak bisa mendapatkannya dengan usaha, tapi biasanya Allah ini memberikan ahwal kepada mereka yang sudah melalui makomat dengan baik. Nah, ada contoh ahwal. Yang pertama adalah khauf atau takut kepada Allah. Nah, rasa takut yang mendalam akan murka atau azab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu adalah ketika seseorang merasa gemetar dan meneteskan air mata saat membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an atau ayat-ayat azab yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, contoh dari ahwal adalah mahabbah atau cinta kepada Allah. Nah, perasaan cinta yang sangat mendalam ini. Contohnya ini adalah ketika seseorang merasakan kebahagiaan yang luar biasa pada saat sholat malam. Seolah-olah ia sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal ini tadi sifatnya adalah hadiah dari Allah atau bonus dari Allah untuk kita tetap meneguhkan hati. Tapi ingat ya, meskipun mendapatkan ahwal, kita ini tidak boleh berhenti berusaha melalui makomat-makomat tadi. Lalu apa hubungannya makomat dan ahwal? Makomat adalah usaha kita untuk terus memperbaiki diri, melatih kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahwal adalah pemberian Allah. Allah memberikan rasa damai, cinta, atau ketenangan hati sebagai bentuk dukungan untuk perjalanan kita. Coba bayangkan, ketika kita lagi hiking di gunung. Nah, makomat ini adalah setiap langkah yang harus kita ambil dengan usaha yang keras. Nah, sementara ahwal ini adalah bonus, seperti angin sejuk atau pemandangan indah yang kita dapatkan saat kita berada di atas gunung.